Hi everyone, welcome to my YouTube channel. Today, I'm gonna teach you about one topic. It is self-introduction atau cara memperkenalkan diri. Jadi jumpa lagi dengan saya, Sir Ado Ramos, dan kali ini saya akan mengajarkan kepada kita semua tentang cara memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Nah, ini penting karena biasanya di sekolah atau di mana kita berada pasti kita akan memperkenalkan diri. Apalagi kalau kita nanti keluar, pasti cara kita memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris juga, ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan kepada kita tentang bagaimana how to introduce ourselves in English. Bagaimana cara memperkenalkan diri kita dalam bahasa Inggris. Jadi hal yang pertama sekali yang kita lakukan adalah menyapa terlebih dahulu. Jadi cara menyapanya seperti ini. Hi everyone, I would like to introduce myself. Hai semua, saya mau memperkenalkan diri saya. Ya, saya mau memperkenalkan diri saya. Jadi informasi yang pertama yang biasanya kita infokan tentang diri kita adalah biasanya name, ya, nama. Jadi cara menyebutkannya adalah seperti ini. My name is, ya, nama saya adalah is Talita Hasna Iya, ya. Dan untuk membuat lebih akrab lagi, bisa kita sebutkan dan kalian bisa memanggil saya. And you can call me Talita. Nah, my name is Talita Hasnalaia and you can call me Talita. Kemudian kita masuk ke informasi selanjutnya adalah age atau umur. Nah, cara menyebutkan umur biasanya kita memakai seperti ini. Now I am, kalau umur 13 berarti 13, ya. 13 years old. Nah, ini cara menyebutkan umur kita, menginformasikan tentang umur. Now I am 13 years old. Kalau umurnya 14 berarti 14. Kalau umurnya 15 berarti 15. Nah, tinggal mengubah-ubah nomornya. Kemudian masuk ke topik selanjutnya atau informasi selanjutnya adalah address atau alamat, ya. Cara menyebutkan alamat kita seperti ini. My address is in. Contohnya Desa Ndraso Hilisimetano. Ndraso Hilisimetano Village. Nah, itulah cara menyebutkan alamat kita. Atau kita bisa menggunakan live. I live in, sama dengan my address. I live in Ndraso Hilisimetano Village. Ya, inilah cara menyebutkan alamat. Sebenarnya ada lagi yang lebih spesifik, yaitu penggunaan on atau at, ya. Tetapi itu nanti masuk di topik selanjutnya karena ini menunjukkan alamat yang lebih spesifik. Kalau on biasanya menunjukkan nama jalan, kalau at ini menunjukkan alamat yang lebih spesifik lagi, yang mencantumkan nomor rumah, nama jalan, dan wilayah kita tinggal. Nah, mungkin kedepannya saya akan menjelaskan, dan saya di sini hanya menjelaskan yang umum-umumnya saja dulu, ya. Kemudian kita, nah, informasi selanjutnya adalah birth of date atau tempat tanggal lahir. Ini juga penting karena terkadang juga kita menginformasikan tentang di mana kita lahir, tanggal dan tahun berapa kita lahir. Nah, cara menyebutnya dalam bahasa Inggris seperti ini. I was born in Hilisimetano. Contohnya Hilisimetano, ya. Hilisimetano Village, July 15, 2008. Nah, begini cara menyebutkan tempat dan tanggal lahir kita. I was born in Hilisimetano Village
July 15, 2008. Saya lahir di desa Hilisemetane, Juli tanggal 15, 2008. Ini versi bahasa Inggrisnya. Biasanya di versi bahasa Indonesia kita duluan tanggal daripada bulan. Tetapi dalam penulisan bahasa Inggris kita harus menduluankan bulan, barulah tanggal. Itulah cara menyebutkan atau menginformasikan tempat dan tanggal lahir kita. Kemudian yaitu adalah family status, ya, status kita dalam keluarga. Mungkin kita anak pertama, anak bungsu, anak kedua. Nah, cara menyebutnya seperti atau cara menginformasikannya seperti ini. In my family, I am the oldest child of 4 siblings. Nah, di dalam keluarga saya adalah anak tertua dari 4 bersaudara. Kalau misalnya kita anak yang paling bungsu, tinggal ganti ini. Kita pakai ini, youngest. Nah, youngest ini adalah anak yang paling muda. Nah, kalau misalnya kita adalah anak kedua atau anak ketiga dan selanjutnya, kita juga tinggal mengubah yang ini, ya. Contohnya seperti ini. In my family, I am the second child of 4 siblings. Nah, di dalam keluarga saya adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Kalau misalnya kita anak ketiga, anak keempat, kita tinggal merubah ini, ya, the second, the third, the fourth, ya. Kemudian kalau misalnya 5 bersaudara, tinggal ganti ini juga, ya. Contohnya 5 bersaudara, 5 siblings. Nah, inilah cara menginformasikan tentang status kita di dalam keluarga. Nah, informasi selanjutnya yang boleh kita bagikan kepada orang yang ingin kita perkenalkan diri yaitu education atau pendidikan kita, ya, our background education. Nah, biasanya di education atau pendidikan ini biasanya kita memperkenalkan tentang kita kelas berapa dan kita sekolahnya di mana. Jadi contoh atau cara menyebutnya seperti ini. I am contohnya kelas 3, ya. I am the 3rd grade at SMP Negeri 1 Nanyamele contohnya, ya. Nah, inilah contohnya cara menyebutkan kita sekolah di mana dan kita kelas berapa, ya. Kalau misalnya kita kelas 2, tinggal ganti ini, ya, second. Kalau kelas 1 berarti first, ya. Nah, sebenarnya dari cara penomoran ini mungkin kita bertanya-tanya, kenapa sih ada ST, ND, dan RD? Itu adalah cara penomoran dalam bahasa Inggris. Nah, mungkin untuk topik selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan penomoran dalam bahasa Inggris, ya. Nah, untuk kali ini aja saya mau buat dulu secara umumnya untuk memperkenalkan diri, ya. Kemudian kita masuk ke informasi terakhir yaitu hobi, ya. Nah, mungkin hobi kita banyak, ya. Ada mungkin hobi kita yang bermain badminton, suka menonton TV. Jadi cara menyebutnya seperti ini. My hobby is, contohnya bermain badminton, playing badminton, ya. Kalau misalnya kita hobinya nonton TV, berarti my hobby is watching movie, ya. Tapi kalau di sini saya buat playing badminton dulu, atau oke lah saya buat gini, ya. Contohnya watching movie, suka menonton film, ya. Nah, itulah cara kita dalam memperkenalkan diri, ya. Inilah informasi-informasi yang mungkin kita bisa share atau kita bagi kepada orang-orang yang belum mengenal kita. Nah, inilah tentang cara memperkenalkan diri dari awal tadi, mulai dari sapaan. Hi everyone, I would like to introduce myself. My name is Talita Hasnalaia.
and you can call me Kalita. Now, I am 13 years old. Sekarang umur saya 13 tahun. Kemudian, my address is in Draso Hilisimetano Village. Saya tinggal di desa Draso Hilisimetano Village. Kemudian, menunjukkan tempat dan tanggal lahir kita. I was born in Hilisimetano Village, July 15, 2008. Saya lahir di desa Hilisimetano tanggal 15 bulan Juli 2008. Kemudian family status atau status kita dalam keluarga. Di dalam keluarga, in my family, I am the oldest child of 4 siblings. Di dalam keluarga, saya adalah anak paling tertua dari 4 bersaudara. Kemudian education, pendidikan. I am the 3rd grade at SMP Negeri 1 Manyamalo. Saya adalah pelajar kelas 3 atau saya duduk di bangku kelas 3 di SMP Negeri 1 Manyamalo. Dan yang terakhir adalah hobi ya. My hobby is playing badminton atau watching movie atau hobi-hobi yang lainnya. Nah, inilah tentang cara memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Nah, demikianlah tentang pembelajaran cara memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Semoga adik-adik bisa paham, bisa mengerti. Dan untuk video-video selanjutnya, konten-konten selanjutnya, kita akan belajar bahasa Inggris lebih lagi, yang lebih menarik lagi. Jadi terima kasih telah menonton and see you!